Secara tegas, Tenovi mengatakan akan ada gebrakan baru dan akan membuat pihak sebelah kaget. Pernyataan dari Tenovi membuktikan bahwa Tenovi yakin akan memenangkan kasus ini di pengadilan. Dan hal ini juga membuat pihak sebelah ketar-ketir. Jangan lupa gebrakannya teh. Kemudian dibalas, segera. Segera artinya dalam waktu cepat, dalam waktu yang singkat. Dan ada tambahan lagi di bawah, kalian pasti kaget. Kira-kira apa ya gebrakan dari Tenovi? Apakah ada hubungan dengan sidang tanggal 8 Januari nanti? Dari sini saja sudah memberikan keyakinan tersendiri gitu ya bagi pihak Tenovi, bahwa mereka yakin 100% akan menjadi pemenang di pengadilan. Dan bisa dipastikan uang donasi akan diberikan kepada orang lain. Jadi di sini Agus tidak mendapatkan sepeser pun uang donasi. Apalagi kata PH-nya, matanya itu sudah buta. Mau apa lagi yang diobatin? Aduh, gebrakan apa nih? Sudah nggak sabar. Udah pada tantrum soalnya yang sebelah. Jadi ada dugaan bahwa pihak sebelah itu tantrum. Beberapa hal yang membuktikan bahwa pihak sebelah ini tantrum. Mereka menyerang Tenovi secara pribadi. Bukannya fokus kepada kasus donasi Agus, tapi mereka menyerang pribadi dari Tenovi. Dengan harapan mereka bisa menggiring opini publik untuk mempercayai apa yang mereka katakan dan menjadi pembenci Tenovi. Bahkan kemarin ada politik adu domba antara Densu dan juga Tenovi dan Pablo Benua. Tapi semua berakhir damai. Berarti di sini politik adu domba yang diduga digerakkan oleh pihak sebelah Gatot alias gagal total. Kita juga rencana bikin kejutan lebih besar. Wah, ini sepertinya dari pihak sebelah ya. Katanya kita juga punya rencana bikin kejutan yang lebih besar. Dan kalian tahu di situ apa balasan Tenovi? Situ nggak diajak. Ya ampun, balasannya selalu to the point dan bikin malu yang komentar ya. Ajak aja teh, kasihan dia pengen ikut. Jangan dong, nanti malah bikin rusak suasana. Alvin Lim dilawan, lebih baik mundur saja. Kembalikan donasi Agus dan minta maaf kepada Agus. Selesai masalah, nggak perlu minta maaf kepada Alvin. Cukup selesaikan saja urusannya dengan Agus. Begitu kata Alvin Lim. Jadi pihak sebelah mengira gitu ya bahwa AL ini sosok yang hebat, sosok yang vokal. Tapi mereka tidak tahu gitu ya bahwa si AL ini tidak paham dengan kasus yang dihadapi. Bukannya mengurus kasus donasi Agus, malah menyerang pribadi dari Tenovi. Dan itu kan tidak pada tempatnya. Justru ini menjadi ciri-ciri bahwa ada dugaan pihak sebelah itu ketar-ketir. Emang Alvin Lim itu siapa? Nah, ini jawaban yang tepat ya. Aku sudah pesan cemilan, ada yang sudah pesan cemilan gitu ya, karena sudah nggak sabar dengan gebrakan baru dari pihak Tenovi. Ada yang tahu nggak sih gebrakan apa ya kira-kira yang akan dikeluarkan oleh Tenovi dan sudah pasti akan membuat pihak sebelah ini ketar-ketir? Sudah sesak napas mereka. Waduh, katanya pihak sebelah itu sudah sesak napas. Karena selain penasaran, mereka juga di sini ketakutan. Tanggal 8, luangkan waktu. Cancel semua kegiatan, mau fokus ngemil depan persidangan. Kuaci yang paling penting. Jadi tanggal 8 Januari merupakan saat penting ketika sidang pertama dimulai. Ada yang ketar-ketir nih. Novi dilawan, orang pintar. Nah, kemarin kan banyak yang beranggapan gitu ya, bahkan dari pihak sebelah gitu ya, mengatakan Novi itu doboh. Padahal mereka nggak tahu sosok Novi yang sebenarnya itu yang seperti apa. Kira-kira apa ya? Penasaran ini. Kalau dikasih tahu bocor dong. Jadi ini memang bersifat rahasia biar tidak ketahuan pihak sebelah. Panik nggak tuh? Dipastikan pihak sebelah panik. Karena selain mereka nggak yakin bakal menang, mereka juga ketakutan dengan gebrakan yang akan dikeluarkan oleh Tenovi. Terus juga rekaman suara itu membuka mata Mamski. Nggak cuma Densu loh, si Pablo juga ada tuh rekaman ya. Ngomongin juga. Kenapa sih bapak-bapak nggak bisa melihat kesuksesan wanita itu sebagai hal yang wajar? Ini rekaman-rekaman suara kalian membuka mata saya bahwa bagaimana ditindasnya perempuan sama laki-laki ya. Betul. Ya, ternyata ya. Hah? Kalian heran ya
Mereka heran, kok bisa kaya, kok bisa ganti mobil gitu kan. Salah baik. Heran nih kalau buat perempuan tajir, heran ya. Emma Waroka sampai bilang, kok kalian heran kalau ada perempuan tajir? Kalau ngeliat perempuan tajir dari mana? Baik. Padahal ada banyak sekali wanita kaya ya di dunia. Rekaman suaranya nih. Bikin sakit hati sih emang rekaman suaranya tuh. Emma Waroka aja Ngapain sih? Sampai detik ini masih emosi. menyoroti itu kehidupan pribadi dia. Kalau mau Ngapain lu nyorotin kehidupan pribadinya Novi, Pablo? ditanya soal masalah kehidupan pribadi Novi yang katanya hedon apa segala macam, bukan juga sampai hari ini juga menanamkan rasa tanda tanya besar. Menanamkan tanda tanya besar. Gak ada urusannya menanamkan tanda tanya besar. Apaan sih? Gua sampai ada yang ngomong lagi mempertanyakan gua bagaimana punya villa di Bali, bagaimana punya rumah di Pondok Indah ada 2 unit, ada lagi 1 unit di apartemen, sampai ada yang ikut gua keplak kepalanya. Tahu nggak lu? Hah? Tak keplak siramu. Mempertanyakan. Emma Waroka Terus juga pemikirannya tidak berubah ya. Walaupun Densu, Tenovi dan Pablo sudah bertemu, sudah damai ya. Tapi Emma Waroka tetap protes. kenapa sih bapak-bapak nggak bisa ngelihat kesuksesan wanita itu sebagai hal yang wajar? Ini Betul. rekaman-rekaman suara kalian membuka mata saya bahwa bagaimana ditindasnya perempuan sama laki-laki. Live dari Emma Waroka membahas soal perlakuan tidak adil dari seorang laki-laki kepada perempuan. Ada seorang perempuan yang kaya raya, tapi kenapa mereka bertanya, uangnya dari mana? Gonta-ganti mobil, uangnya dari mana? Beli rumah mewah, kemudian beli barang branded. Kenapa heran kalau ada perempuan yang kaya raya? Di dunia banyak sekali perempuan yang kaya raya. Kenapa kalian tidak juga bertanya kepada mereka? Jadi walaupun Pablo Benua, Denny Sumargo dan Tenovi sudah bertemu, sudah berdamai, dan disitu kan Tenovi sudah menjelaskan atau sudah klarifikasi bahwa tidak ada masalah gitu ya. Tapi secara pribadi di sini Emma Waroka tuh membahas soal adanya ketidakadilan kepada perempuan. Ada perempuan kaya, kenapa kalian pertanyakan? DS Pablo FA satu kubu. Nah ini mereka kan sedang dicurigai gitu ya. Tetapi Bun, aku heran juga loh Bun, kemarin live Sinovi orang itu ngumpul. Apa ini permainan Bun? Nah mereka itu berkumpul untuk berdamai. Kenapa? Mereka tidak mau dipecah belah oleh pihak sebelah. Karena pihak sebelah diduga menjalankan politik divide et impera atau politik adu domba. Dan akhirnya berakhir gagal. Karena Tenovi, PB dan juga Densu sudah bertemu, sudah berdamai. Walaupun wajah dari Tenovi itu nggak bisa bohong, wajah kecewa dari Tenovi itu nggak bisa bohong, dan wajah nggak enakan atau wajah malu dari DS itu tidak bisa berbohong. Itu Densu kan minta maaf dan Novi tanggapi dengan baik. Tapi hati Novi siapa yang tahu? Betul, kelihatan juga Novi habis nangis. Tapi Tenovi orang baik dan sabar. Sabar banget ya Tenovi. Tuduh yang macam-macam, diserang sana sini, ada menjelek-jelekan juga, tapi Tenovi tetap sabar. Ya ampun, bahkan kalau lagi marah gitu ya, kayak nggak kelihatan lagi marah, kayak biasa aja gitu ya, karena mungkin Tenovi nggak pernah marah. Ternyata mulut laki-laki lebih kejam ya daripada perempuan, tapi nggak semua. Betul sekali, mulut mereka kayak perempuan, tukang gosip, tukang gibah. Mereka palsu seperti tai kuda, mulus di luar, di dalamnya busuk. Jadi memberikan perumpamaan tai kuda, di luarnya mulus, di dalamnya busuk. Laki-laki mulut perempuan, memalukan parah. Jadi komentarnya itu rata-rata membahas soal mulut dari DS dan FA. Ini seperti perempuan yang lagi nongkrong kemudian menggibah gitu ya, persis seperti mereka.